Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Caca Alisa. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dimudahkan rezekinya semuanya. Amin. Pada video kali ini saya baru aja kedatangan anggrek bulan. Ini tuh yang pasca ya, ini saya beli online, dan itu sebenarnya udah nyampe beberapa hari yang lalu ya, cuman karena sayanya lagi ada kerjaan yang lain yang memang, dan itu memang belum saya apa-apakan ya. Jadi kemarin tuh cuman saya buka dari kardusnya gitu ya. Terus saya simpan, saya tempatkan di tempat yang agak sedikit teduh gitu ya, biar dia tuh beradaptasi. Belum saya siram juga, baru tadi pagi ya, yang dua potnya itu saya siram, yang satu enggak. Dan ini saya siapkan potnya karena saya rencananya mau tanam semi hidroponik dan ditanam di pot biasa. Nah, ini pas saya lihat-lihat, dan ini yang satu ini tuh sebenarnya saya beli dua ya, cuman karena mungkin harga kelebihan uang gitu ya, jadi saya dikasih anggrek yang afkir katanya. Pas saya lihat-lihat tadi pagi, jadi saya nemu ini calon bunga baru ya teman-teman, itu calon spike ya. Bisa dilihat itu pas di ujungnya dia baru nongol, dan ini tuh saya nggak akan apa-apain ya teman-teman. Jadi saya mau tetap simpan di softwotnya, nggak saya buang-buangin akarnya, nggak saya apa-apakan dah gitu ya. Karena apa? Biar akarnya nggak terganggu dan si spike-nya bisa numbuh lagi. Kalau untuk yang ini, jadi medianya sangat udah memadat gitu ya teman-teman, sangat kering dan udah memadat. Jadi saya buat agak sedikit longgar biar akarnya itu agak sedikit leluasa juga biar jalan ya. Nah, ini akan saya tanam di soft pot sampai dia keluar spike. Kita lihat aja nanti apakah spike-nya akan stuck atau bisa jalan kembali ya. Karena kalau memang saya repotting lalu saya buang-buangin akarnya, biasanya spike-nya akan stuck ya, biasanya gitu ya. Ini mudah-mudahan aja nggak stuck gitu, biar bisa tumbuh kembali gitu ya. Nanti kalau memang si spike-nya memang numbuh, nanti kalau udah agak panjang gitu sampai keluar muncul calon-calon bunganya, baru saya repotting, saya pindahkan ke pot gitu ya. Kita lihat aja nanti ya teman-teman. Dan ini untuk yang anggrek yang paskanya itu ya. Ini juga rencana tadinya mau saya tanam di sofa seperti ini. Jadi biar bunganya tuh nggak keganggu gitu. Cuman pas saya pegang-pegang medianya, dia tuh agak benyik ya. Media tanam si mossnya itu udah agak benyik. Udah kayak asam gitu ya. Jadi ini tuh kurang bagus untuk pertumbuhan ke depannya nanti. Nah, sedangkan untuk yang satu ini dia tuh memang masih keras ya, mossnya itu masih bagus gitu ya, belum lembek. Nah, ini udah saya siapkan. Ini tuh bawang putih yang saya geprek gitu ya teman-teman. Lalu saya kasih air sekitar 1 liter lebih ya, bawang putihnya 2 siung ya. Dan mari kita bongkar. Nah, ini untuk yang satunya lagi ya, ini yang ketiga. Sama dia media tanam mossnya itu udah agak sedikit benyek ya, walaupun kering tapi tetap benyek, jadi kayak kurang padat gitu ya. Dan bisa dilihat ini daunnya hanya 2 tapi subur sih daunnya ya. Cuman pas dibuka itu saya lihat si akar-akarnya itu memang udah mulai mati gitu ya teman-teman, banyak yang akar yang gak aktif ya, makanya ini tuh harus segera dibongkar. Saya nggak berani untuk menanam apalagi menyisakan moss bawaannya itu ya, karena mungkin kan kita nggak tahu di tempat petaninya itu si mossnya apakah udah lama atau memang moss baru gitu ya. Jadi banyak juga yang memang medianya udah asam gitu ya teman-teman, makanya kita harus bongkar daripada nantinya si tanamannya terganggu karena media asam itu kan memang kurang bagus ke tanamannya ya. Dan untuk akar-akar yang memang udah
kurang bagus ya, udah nggak produktif, itu ditandai dengan akarnya itu udah kempes ya gitu. Apalagi ini udah berwarna hitam seperti ini ya, dia itu udah membusuk gitu ya teman-teman. Makanya daunnya itu tinggal dua, karena apa? Mungkin karena akarnya itu udah memang udah nggak bisa menghasilkan menyerap nutrisi ya, udah tidak bisa menghasilkan nutrisi untuk daunnya gitu ya teman-teman. Jadi makanya ini harus dibuang sampai bersih. Dan ini saya lihat bahkan batang bawahnya tuh kayak udah mulai mati gitu ya teman-teman. Dan ini tuh saya bersihkan sampai benar-benar bersih ya teman-teman. Yang hitam-hitamnya itu saya potongin semuanya. Saya sisakan akar-akar yang memang aktif, yang memang masih hijau ya, bisa dilihat kan akarnya yang aktif itu kan masih hijau. Kalau memang udah, apalagi udah menghitam kayak gitu kan, itu udah berjamur gitu, udah busuk ya. Kalau kita nggak buang nantinya akan menyebar, bisa jadi akarnya semuanya akan busuk. Dan untuk pangkalnya bagian bawahnya itu kan udah hitam ya, ini mau saya buang juga ya teman-teman, mau saya potong karena ya percuma juga dia kan udah nggak bisa produktif ya, udah nggak bisa nyerap nutrisi juga, buat apa. Ini saya bersihkan lagi biar benar-benar bersih gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau memang udah bersih, ini saya rendam di air bawang putih tadi ya teman-teman. Ini tuh sebagai pestisida dan sekaligus fungisida alami juga ya teman-teman. Dan ini untuk yang satunya, ini yang tadi nomor 2 ya teman-teman. Untuk yang ini masih ada bunganya, jadi kelihatannya itu bunganya bunga mini gitu ya, jenis anggrek bulan bunga mini. Bisa dilihat ini emang udah saya siram ya tadi pagi menggunakan air bawang putih, cuman agak sedikit kunyit waktu itu ya. Nih bisa dilihat, jadi dia tuh langsung nyerap air gitu ya teman-teman. Jadi si airnya tuh langsung gimana ya, kalau media udah asam itu udah kurang bagus gitu ya teman-teman ya. Udah gitu udah berlumut kan si mossnya juga. Kalau teman-teman menemukan seperti ini, misalkan teman-teman beli online gitu ya, terus dilihat media tanamnya seperti ini, dilihat juga akar-akarnya gitu ya. Kalau memang akarnya sehat, media tanamnya padat gitu, masih bagus ya, masih nggak lembek gitu, mungkin masih bisa bertahan untuk beberapa bulan ke depannya. Tapi saya nggak saranin gitu ya, untuk moss bawaannya itu dibiarkan begitu aja di anggrek kita, karena lama-lama dia akan asam dan memang akarnya itu akan busuk, lama-lamaan akan mati. Dan ini udah saya buang-buangin akar-akar yang memang busuknya, lalu saya rendam. Di sini saya udah siapkan pot ya. Pot ini ukuran 12. Pot guci, untuk dasarnya saya kasih arang dan ini saya kasih pecahan genting. Ini mau saya tanam anggrek yang nomor 2 ya. Yang masih ada bunganya itu ya, teman-teman ya. Saya akan tanam seperti ini. Dan untuk perendamannya itu nggak usah terlalu lama ya teman-teman, bisa 15 sampai 30 menit lah gitu ya teman-teman ya untuk perendamannya. Dan ini untuk yang bekas luka potongannya itu saya memakai kunyit bubuk ya teman-teman. Teman-teman bisa memakai apa aja, bisa memakai, kalau emang punya fungisida pakai fungisida, saya ini memakai kunyit bubuk. Atau teman-teman juga bisa memakai betadine kalau memang ada ya. Nah, kenapa memang harus di lukanya itu ditutup pakai fungi atau dan lain sebagainya, biar dia tuh cepet kering dan enggak numbuh jamur ya. Jadi teman-teman bisa pakai aja, nggak usah ribet, pakai apa aja dah gitu, nggak usah ribet mesti satu misalkan mesti fungi gitu, nggak mesti fungi juga, mesti betadine nggak mesti juga ya teman-teman, apa aja yang ada ya. Bahkan saya kalau memang nggak ada sama sekali kunyit bubuk, nggak ada, fungi lagi kosong, betadine lagi kosong, saya nggak pakai apa-apa. Yang penting saya rendam pakai air bawang putih, itu aja udah cukup.
Dan itu tadi untuk bagian bawahnya saya isi sekitar seperempat ya, seperempat bagian. Lalu saya susun akarnya yang rapi, lalu saya kasih batu bata kembali. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, saya memakai moss. Ini bukan moss bawaannya ya, ini moss yang udah kering, yang udah saya sterilkan ya teman-teman. Jadi gunanya moss itu apa? Untuk menjaga kelembaban. Karena di tempat saya itu termasuk eh, cepat kering ya karena anginnya lumayan kencang dan emang udaranya sedikit panas di tempat saya itu ya teman-teman. Makanya kalau cuman memakai batu bata aja gitu cepat kering. Jadi saya tuh harus setiap hari bahkan pagi dan sore gitu ya teman-teman untuk menyiramnya. Tapi kalau memakai moss seperti ini, jadi cukup diisi seperti ini aja ya teman-teman. Kalau memakai moss seperti ini, jadi saya tuh nggak mesti tiap hari penyiraman, bisa 2 atau 3 hari tergantung kelembaban gitu ya teman-teman. Jadi ini untuk meminimaliskan pekerjaan gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau di tempat teman-teman udaranya cukup lembab dan dingin gitu, cukup dingin ya, udaranya nggak panas dan itu nggak cukup ya, ini tuh opsional mau pakai atau tidak tergantung tempat dan lingkungan teman-teman ya. Dan ini tuh di tempat saya itu harus ya, karena apa? Jadi saya tuh nggak mungkin tiap hari hanya untuk penyiraman aja ya, ini untuk mengurangi gitu ya teman-teman ya. Bahkan kalau di musim hujan, kalau memang udaranya lembab, ini masih kuat sampai 4 apa 5 hari juga masih tahan dia ya teman-teman ya, nggak saya siram gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini cara saya untuk menanam anggrek yang baru datang tuh seperti ini ya teman-teman. Ini cara saya. Dan untuk mossnya itu nggak usah banyak, itu cukup melembabkan bagian batang utamanya itu ya teman-teman. Itu penting sangat. Nah, sekiranya kalau memang pengisian mossnya udah cukup, ini untuk bagian atasnya saya tutup kembali dengan pecahan genting. Jadi dia tuh selain untuk biar menjaga si anggreknya nggak goyang, dia juga sedikit rapih dan cantik gitu ya teman-teman ya dilihatnya. Ini untuk memadatkan lagi si akarnya biar diam. Dan untuk akar anginnya itu jangan semuanya dipendam ya teman-teman, biarkan ada akar angin itu untuk merangsang biar cepat keluar akar barunya. Dan kalau untuk yang ini saya mau tanam dengan sistem semi hidroponik gitu ya teman-teman ya. Jadi ini saya siapkan tempatnya, ini tuh bekas toples ya teman-teman ya, bekas toples lalu saya lobangin sekitar 3/4 kali ya, lebih ya gitu, sedikit aja sisain bawahnya. Dan untuk bawahnya saya isi dulu dengan pecahan genting seperti biasa ya. Dan ini tuh pecahan gentingnya agak sedikit besar-besar ya, enggak kayak kemarin saya buat kecil-kecil, ini agak sedikit besar. Dan ini kalau memang udah diisi sekitar seperempat bagian pecahan genting, lalu masukkan. Ini tuh butuh kehati-hatian, saya sendiri aja agak sedikit ribet ya. Butuh kehati-hatian dan memang jangan sampai diusahakan jangan sampai patah. Dan untuk yang bekas lukanya udah saya tutup. Dan mohon maaf teman-teman karena saya sendiri repot tadi, saya nggak perlihatkan untuk memasukkan akarnya ya karena takut lama juga. Dan ini udah saya isi moss juga sama, untuk yang semi hidroponik juga sama ya, cuman ini nggak pakai arang aja, ini semua tok pecahan genting dan emang saya isi lumut untuk batang utama anggreknya itu ya teman-teman ya. Diusahakan jadi biar enggak kering gitu. Lalu kalau memang udah dirasa cukup untuk mossnya gitu, tinggal diisi lagi pecahan genting atasnya gitu. Terus saya usahakan ada akar juga, walaupun ini bolongannya banyak, tapi tetap ada akar. Sebenarnya itu nggak sengaja ya teman-teman, cuman emang akarnya aja memang nggak bisa masuk gitu ya. Untuk penyiramannya, ini khususnya untuk yang semi hidroponik itu ya teman-teman. Pertama kalinya ini untuk penyiraman pertama kali seperti biasa. Jadi biar disiram secara jenuh gitu ya teman-teman. Biarkan airnya sampai banyak gitu dulu masuk. Seperti ini. Ini saya memakai air yang bawang putih tadi ya.
air rendaman bawang putih tadi ini saya pakai. Nah, sekiranya kalau memang sudah dirasa cukup, ini tuh, airnya dibuang kembali ya teman-teman. Untuk awal-awal itu sampai dia numbuh akar, baru boleh menggenang ya. Untuk yang semi hidroponik seperti ini diusahakan untuk awal-awal itu penyiramannya seperti itu ya. Kalau memang masih ada air itu dibuang kembali ya teman-teman. Itu sampai dia itu keluar akar baru ya gitu, baru dia bisa gitu ya menggenang di bawahnya, karena ditakutkan itu akan busuk akarnya di bawah ya. Nah, kalau untuk yang di pot ini juga sama, untuk pertama kalinya saya siram pakai air bawang putih dan sampai benar-benar basah ya, mousnya juga memang sampai basah gitu ya teman-teman. Nah, kalau memang untuk yang di pot ini itu kan dia emang airnya langsung turun ya. Nah, kalau sudah selesai, ini saya tempatkan di tempat yang teduh, enggak terkena sinar matahari langsung dan enggak terkena cipratan air hujan juga ya teman-teman. Saya taruh di meja seperti ini bersama teman-teman yang lain ya. Dan ini tuh kalau saya sendiri tuh enggak saya siram sampai beberapa hari ke depan, dan enggak saya pupuk, cukup hanya memupuk dengan air bawang putih aja kalau saya ya. Teman-teman kalau mau itu bisa memakai lidah buaya. Dan ini untuk yang nomor satu ini saya tempatkan seperti ini, dan ini tuh nggak saya apa-apain ya, nggak saya repotting dan nggak saya siram kembali karena tadi pagi udah saya siram dan ini masih lembab ya. Jadi seperti itu cara saya. Jadi biar anggreknya itu enggak busuk itu, jadi jangan terlalu banyak penyiraman dan jangan dipupuk dulu ya teman-teman, karena anggrek yang seperti ini tuh memang belum butuh pupuk ya. Jadi dia tuh hanya untuk sekarang tuh untuk biar cepat mengeluarkan akar barunya aja dulu. Nanti kalau memang akar baru sudah keluar baru bisa dipupuk ya. Itu biar anggreknya tidak mati dan akarnya tidak busuk. Dan ini dia setelah 3 hari penampakannya seperti ini ya teman-teman. Dan itu bunganya masih ada ya, tinggal satu. Dan ini yang anggrek nomor 3 ya, yang nomor 3 dia masih segar karena emang ditempatkan di sini ya. Kalau ini yang nomor 2 ini tuh kemarin saya tempatkan di rak, ternyata dia kepanasan, saya salah. Akhirnya kan dia daunnya layu gitu ya, lalu saya pindahkan kembali ke bawah karena mungkin saking panasnya jadi dia daunnya layu ya teman-teman, seperti ini.